Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama, memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun umat Israel di padang gurun, demikian juga hidup kami dipimpin oleh firman Tuhan. Mari ya Bapa, nyatakanlah dirimu kepada umat-Mu. Hamba terus mendoakan pembaharuan roh dan pembaharuan akal budi. Tolong untuk kami sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat 29 sampai ayat 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Jemaat sekalian, ada seorang misionaris yang melayani di daerah pedalaman selama kurang lebih 40 tahun. Dan semakin usianya bertambah, dia pun semakin menyatu dengan umat yang dia layani. Dan sebagai tanda satu persatuan dengan tanah misi, ya, kebiasaan-kebiasaan daripada misionaris ini, makan, minum, bahasa, pakaian, bahkan warna kulitnya pun perlahan-lahan beradaptasi dari warna kulit putih sampai akhirnya menjadi hitam seperti penduduk yang dilayaninya di tanah misi. Waktu dia memberikan sambutan sebagai satu ucapan syukur, 40 tahun dia sudah melayani di tempat tersebut. Dan dia berkata, ya, dia men-sharingkan bagaimana pengalaman suka dan dukanya. Dia juga mengalami penolakan, tetapi misionaris ini tetap mau tinggal di sana selamanya. Karena ia mengasihi jemaat yang dilayaninya. Dan ketika mendengar sambutan ini, banyak sekali orang menjadi terharu. Dan dia berkata, hidup saya adalah untuk orang-orang di tanah ini. Dan kita tahu, hidup untuk orang lain itu tidak mudah. Kita harus memberi segala-galanya untuk orang yang kita layani. Kita harus menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Mereka juga memiliki banyak kekurangan, tapi bagaimana kekurangan itu dibalas dengan kasih. Sharing ini membuka satu wawasan kita tentang perikop Injil yang kita baca pada pagi hari ini. Ada dua figur, ya, dua pribadi yang diutus Tuhan untuk hidup bagi orang lain. Tapi dua-duanya mengalami penolakan. Yang pertama, dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu ya bagaimana gaya hidupnya. Dia hidup sangat sederhana, hidup asketis. Tidak makan roti, tidak minum anggur. Dia hanya berpakaian jubah bulu onta, ya, madu dan belalang hutan yang menjadi makanannya. Tetapi terhadap sikap Yohanes ini, banyak orang justru menganggap Yohanes itu sebagai orang yang dirasuk setan. Sehingga dia tidak diterima.
Kita lihat pribadi yang kedua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia juga diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus punya gaya hidup, orangnya itu sangat gaul, ya. Tuhan Yesus bergaul dengan banyak sekali orang. Dia makan, minum, bahkan dengan orang-orang berdosa pada zaman itu. Dan apa yang dikatakan orang banyak tentang Tuhan Yesus? Ia dikatakan sebagai seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan dianggap orang yang berdosa. Ya. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus sesungguhnya kecewa sekali dengan orang-orang Yahudi yang pada masa itu melihat semua karyanya. Ketika sesudah mendengar semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mata hati mereka itu tetap buta dan keras sehingga menolak kehadiran Kristus. Karena sikap hati seperti inilah, makanya Tuhan Yesus itu mengumpamakan angkatan itu adalah seperti anak-anak yang duduk di pasar yang saling menyerukan. Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ya. Anak-anak yang duduk di pasar adalah simbol orang-orang Yahudi yang tidak mengerti dan tidak memahami kehadiran Yohanes dan Tuhan Yesus. Mereka ini salah respon. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam diri mereka tidak ada kematangan rohani. Padahal Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka itu sebagai tanda keselamatan bagi umat Israel. Hidup Yohanes dengan kesederhanaannya itu berkaitan dengan kidung duka. Ya, tanda pertobatan yang sungguh-sungguh, tanda penyesalan atas dosa. Namun hidup Tuhan Yesus pada saat itu makan minum menandakan satu sukacita seperti tarian selama pesta pernikahan berlangsung. Orang Yahudi sendiri sama seperti anak-anak yang duduk di pasar yang saling menyerukan. Yohanes seperti orang gila. Tuhan Yesus itu seperti pelahap. Tuhan Yesus mengakhiri perkataannya ini dengan berkata, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat itu menunjukkan tanda penebusan yang berlimpah dari Tuhan. Dan dikenal oleh semua anaknya, khususnya mereka yang menerima warta pertobatan Yohanes. Siapa mereka? Justru adalah orang-orang yang disingkirkan pada zaman itu. Ya, pemungut cukai, orang-orang yang berzina, ya. Dan mereka menerima kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka justru terbuka hatinya kepada Tuhan dan ingin memperoleh hidup yang kekal. Bacaan ini juga menyadarkan kita bahwa hidup dan bekerja untuk orang lain itu tidak mudah. Selalu ada suka, ada duka. Ada saat di mana pelayanan kita diapresiasi, tapi ada saat di mana kita mengalami penolakan-penolakan tertentu. Dan semuanya itu akan menjadi indah ketika kita bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai akhir hidupnya Yohanes Pembaptis tetap setia dan ia mati sebagai martir. Demikian juga Tuhan Yesus. Ia menunjukkan hal yang sama. Ia mati sebagai martir di atas kayu salib. Mari, jadilah berani memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Supaya kita jangan dianggap seperti angkatan orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, yang dalam tanda kutip salah respon. Karena kita semua adalah bagian daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan, menyadarkan kami ya Tuhan. Untuk kami memberikan respon yang benar ya Tuhan. Bapa, ada kalanya kami bisa salah menilai situasi, salah menilai orang. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Supaya kami juga semakin memberi diri, mengikuti teladan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.